Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sejawat, anggota POGI dimanapun berada. Pada siang hari ini, pada acara Kopi POGI, saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana cara menulis manuskrip penelitian klinis. Artikel ini sangat menarik yang menyampaikan tentang konsep think like a clinician, write like a researcher. Jadi, bila kita ingin menulis sebuah paper atau manuskrip clinical research, maka target kita adalah kita harus memahami apa yang ada di dalam benak seorang pembaca. Oleh karena itu, seorang klinisi harus memahami bahwa artikel harus mengeksplorasi pemecahan masalah melalui metode penelitian. Misalkan kita ingin menulis ya bagaimana preeklamsia berat bisa dicegah dengan pemberian kalsium sejak kehamilan dini. Nah, kira-kira kita harus memahami apa yang ada di benak pembaca. Oleh karena itu, bila kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka kita harus mengkaji artikel terkini tentang topik bahasan yang akan membantu kita memahami apa rumusan masalah ini, what is the research question, what is the gap, apa kesenjangan yang harus dipecahkan melalui sebuah penelitian. Nantinya akan dibentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab sementara melalui sebuah hipotesis. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus mempublikasikan semua penelitian klinis ataupun clinical trial. Ya, ini sangat penting karena ini merupakan sebuah pertanggungjawaban kita kepada pasien, kepada sukarelawan yang mendaftarkan diri untuk ikut serta di dalam clinical trial. Deklarasi Helsinki menyebutkan bahwa seorang principal investigator PI ataupun peneliti utama ya bertanggung jawab di dalam meregistrasi dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Whatever the result is, apapun hasilnya, apakah dia bermakna secara statistik ataupun tidak bermakna secara statistik. Uji klinik yang dilakukan untuk penelitian obat ataupun medical device ya oleh FDA menyatakan bahwa saat ini dilakukan denda bagi setiap uji klinis yang tidak terdaftar ya karena begitu banyak ya penelitian-penelitian uji klinis yang tidak didaftarkan maupun tidak dipublikasikan. Ketentuan itu dimulai sejak 27 Desember 2007. Itu pun ada sekitar 23 clinical trial yang belum didaftarkan sehingga memenuhi syarat untuk didenda atau penalti secara jutaan dolar. Nah, ini dia saya kira kemudian apa yang dilakukan oleh jurnal ya. Oleh karena itu kalau semua sebuah paper manuskrip memuat tentang clinical trial, maka dia harus comply terhadap persyaratan FDA nomor 801. Ya, jadi harus memfasilitasi publikasi uji klinis itu ya yang belum dipublikasikan dan sekaligus meminta mereka meregistrasi di dalam clinicaltrial.gov ya kalau di Amerika. Kita dapat melayani pasien dengan baik melalui pemahaman pelaksanaan uji klinik yang baik, sehingga hasilnya akan digunakan untuk membuat putusan klinis yang baik dalam penanganan pasien untuk menghindari pengulangan-pengulangan terhadap kesalahan yang sama. Nature Communication ya, dalam editorialnya pada tahun 2021 yang menuliskan bahwa mereka fokus dalam peningkatan dan pengumpulan publikasi tentang uji klinik, ya clinical trial, yang mendukung pengiriman penerimaan artikel clinical research, ya tidak terbatas pada berbagai macam penyakit, juga intervensi terkait dengan isu kesehatan publik dan global. Bagaimana governance dari clinical research?
WHO sendiri mendefinisikan uji klinik sebagai sebuah studi prospektif mengikutsertakan manusia atau kelompok manusia dengan satu atau lebih intervensi terkait kesehatan untuk mengevaluasi efeknya pada manusia mencakup aspek biomedik ataupun aspek klinis, termasuk farmakinetik dan efek samping. Terdapat banyak jenis artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Kalau kita melihat piramida evidence-based medicine, paling tinggi di atas tentu tingkatannya adalah systematic review dan meta-analisis. Kemudian randomized control trial double blind, baru cohort, case control, case series, case report, editorial, baru in vitro di bawah. Pemanfaatan klinis biasanya akan semakin baik bila rankingnya semakin tinggi. Bagaimana kita menulis manuskrip ilmiah ya dalam sebuah clinical research? Ini saya kira ada IMRAT singkatannya. Introduction, method, result, ya, and discussion. Diseminasi hasil penelitian sebuah uji klinis ya sangat penting bagi sains dan karir saintis secara individu. Ya oleh karena itu sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang dokter, ya akan sangat penting mempublikasi ya hasil-hasil studi yang telah selesai dilakukan. Sebelum menulis, ya tentu harus ada dasar sains yang baik. Sehingga dengan dasar sains yang baik, ya kemudian dapat disusun metodologi yang baik juga, ya untuk berjalannya sebuah penelitian. Menetapkan authorship, yang mengidentifikasi siapa saja penulisnya, begitu pula urutan dari authorship. Ya, kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bagan ya bagaimana kita memulai sebuah penelitian, menuliskan sebuah penelitian mulai dari authorship, study design, introduction, ya, sketch method, sketch table dan figures, ya, kemudian memulai studi ini, maintain methods, ya, data cleaning, analisis, kemudian memilih jurnal, ya, abstract, revise methods, ya, result, conclusion. Jadi nanti kalau sudah selesai, ya draft manuskrip ini ya akan ditulis oleh senior author, kemudian middle authors, dan akhirnya submit dengan cover letters kepada jurnal yang tepat yang akan bisa memuat paper kita. Menetapkan authorship ya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita mengikuti panduan dari SCMG, International Committee of Medical Journal Editors. Ya, co-author adalah membantu menjadi keterlambatan dan miskomunikasi dalam proses penulisan. Ada panduan-panduan yang diberikan oleh SCMG. Peneliti utama dalam memimpin penulisan, revisi, dan pengumpulan manuskrip, merespon komentar-komentar selama proses peer review, dan akan menjadi corresponding author. Ya, senior investigator akan menyusun struktur manuskrip dan memberikan revisi manuskrip yang kritis secara berulang. Apa yang harus ditulis dalam introduction? Introduction hanya menekankan hal yang penting. Ditulis dalam 3 paragraf, penekanan hal penting yang terlihat dalam pemahaman saat ini atau dalam praktek. Paragraf pertama mengidentifikasi masalah umum. Paragraf kedua mengidentifikasi sebuah konflik atau kesenjangan dan menekankan hal yang memotivasi penelitian didiskusikan. Serta paragraf ketiga menjelaskan bagaimana studi ini akan menyelesaikan konflik atau menyelesaikan kesenjangan di lapangan. Method. Method adalah penjelasan menunjukkan bagaimana studi dilaksanakan ya pada tingkat spesifitas yang memungkinkan replikasi dilakukan secara individu. Metode berupa deskripsi penjelasan yang jelas berupa fakta ditulis dalam bentuk past tense. Pembaca harus memahami dengan mudah hasil studi. Pengeluaran data atau teknik penyimpanan harus jelas ya bagaimana melakukan data cleaning, kemudian data analytic. Ya, tapi mungkin juga rincian metodologis yang penting untuk dipahami dan mereplikasi studi. Ya ini juga penting ya. Tapi walaupun ini tidak penting untuk semua pembaca, kode diagnosis yang digunakan untuk menekan cohort ya biasanya dimasukkan dalam lampiran.
Panduan tentang desain studi khusus ya disediakan oleh Jaringan Peningkatan Kualitas dan Transparansi Penelitian Kesehatan Ekuator, tergantung dari desain studi yang kita lakukan. Kalau di RCT, guidelines ada consort, observational study ada stroke, systematic review dan meta-analysis ada prisma. Saya kira itu panduan-panduan yang biasa digunakan dalam menulis sebuah eh, manuskrip penelitian klinis. Software yang digunakan untuk melakukan analisis harus disampaikan dengan jelas, ya. Kemudian persetujuan komite etik, ya ini harus dicatat di bagian method, ya nomornya nomor berapa ethical clearance. Bagaimana dengan hasil? Hasil menuliskan sebuah kisah melalui gambar dan tabel. Ya, hal yang penting memberikan hasil dalam cara tertentu yang memfasilitasi interpretasi pembaca. Hasil menjelaskan secara detail sehingga pembaca memiliki pemahaman yang baik terhadap studi, menyampaikan fakta yang relevan, menuliskan semua keterbatasan, yang membangun apa yang telah dilakukan sampai dengan apa yang sudah ditemukan. Ya, diagram alir ya, atau flowchart alur penelitian itu sangat penting. Kemudian penulis juga mengisi kesenjangan, bagian diskusi terutama, menyoroti temuan-temuan penelitian sebelumnya, menempatkan hasil dalam konteks literatur ilmiah yang lebih luas, menulis tentang keterbatasan penelitian, ya temuan-temuan kunci di paragraf pertama tujuannya untuk menekankan kembali temuan penting di hasil, hubungan dengan penelitian sebelumnya, dan implikasi serta langkah-langkah selanjutnya ini yang sangat-sangat penting. Kemudian kekuatan dan keterbatasan, soroti kekuatan penelitian dan akui keterbatasan. Kesimpulan, karena merupakan paragraf terakhir, ringkasannya padat dan jelas, melalui satu atau dua kalimat, serta implikasi untuk langkah berikutnya di dalam penelitian. Inilah poin-poin penting dalam menulis naskah ilmiah clinical research. Abstrak harus concise, ya do not introduce concept yang tidak ada di paper. Ya, kemudian follow format, mengikuti format di target jurnal. Introduction 3 paragraf, introduksi masalah, identifikasi gap, kemudian bagaimana memecahkannya, method. Ya ini saya kira sudah jelas tadi, harus jelas dan clear bagaimana alur penelitian, hasil seperti orang bercerita berbasiskan tabel dan gambar, diskusi, ya bagaimana temuan dalam konteks dibandingkan dengan literatur, bagaimana studi terkini, studi yang lain, dan terakhir adalah conclusion yang merupakan key message dari paper ini. Secara singkat inilah common barrier di dalam writing. Ya kita tahu kadang-kadang kita malas ya, kurang motivasi, ya kemudian juga eh, tidak tahu harus mulai dari mana, ya distraction. Maka strateginya untuk ini yang paling penting, mulai kapan sempat, write the easiest section, tulis bagian yang paling mudah. Kalau bisa cepat, dedikasi waktu tertentu ya untuk menulis dalam 1 hari. Kemudian tulis saja, editnya belakangan. Supaya tidak distract, matikan email, Twitter, handphone, WhatsApp, atau pindah lokasi. Dan menulis secara grup, itu sangat penting, apalagi grupnya adalah grup nasional maupun grup internasional. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semuanya semoga bermanfaat. Tips dan trik singkat tentang bagaimana menulis sebuah penelitian klinis untuk dipublish. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.